Bolehkah sampai mencium tangan kepala tokoh agama lain? Ini mancing saya untuk komen. Nanti kalau saya komen dipotong orang, lalu dilaga saya sama Imam Masjid Istiqlal. Khamar, zina, narkoba, judi, khamar, mengatakan Allah punya anak. Mana yang paling besar dosa? Mana yang paling besar dosa? Patutlah antum respect karena antum tak tahu. Tidak ada satupun yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi, maupun support saudara semuanya. Dan saya juga berdoa kepada Tuhan agar Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, maut, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya juga berdoa apapun yang Bapak Ibu lakukan dan kerjakan selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, semua dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, kita akan menyaksikan sebuah video di mana di sebuah pengajian Ustadz Abdul Somad ditanyakan oleh si penanya, oleh salah satu jemaatnya. Sepertinya ini mengarah kepada Bapak Paus Fransiskus, karena imam besar Masjid Istiqlal, masjid kebanggaan saudara kita umat Islam yang terletak di ibu kota Jakarta, di mana imam Masjid Istiqlal beberapa waktu yang lalu kedapatan oleh kamera, disorot oleh kamera karena beliau mencium keningnya Bapak Paus Fransiskus. Itu ciuman yang datang dari hati ya. Beliau tidak pernah memikirkan sebelumnya untuk mencium kepalanya Bapak Paus Fransiskus. Nah, itu menunjukkan betapa beliau mengagumi Bapak Paus Fransiskus, Bapak Ibu, karena terpancar aura-aura kedamaian di dalam diri Bapak Paus Fransiskus, sehingga membuat imam besar Masjid Istiqlal sampai mencium kepala Bapak Paus Fransiskus. Itu kagumnya beliau terhadap Bapak Paus Fransiskus. Nah, oleh karena itu ditanyalah oleh jemaat kepada Bapak Ustadz Abdul Somad, dan Bapak Ustadz Abdul Somad menjawab dengan hal yang ya sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, siapa Ustadz Abdul Somad. Nah, saudaraku, kali ini video tersebut akan dikomentari oleh umat Islam sendiri ya, oleh tokoh Islam. Nah, bagaimana kelanjutan videonya? Mari kita simak sama ya. Mari kita simak sama-sama saudaraku. Program ini ingin mengajak Anda semua untuk berdiskusi tentang isu atau persoalan keislaman dari berbagai sudut pandang. Kita mencoba mengeksplorasi dan menggali beragam penafsiran dan pemahaman agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang sempit dan kaku. Bersama saya, Ahmad Firdaus Elmainuri dan Mas Kaji Toel Kayani. Ya, selamat bergabung di acara Ngaji Pinggir Jurang. Halo Mas Kaji itu. Ya. Ini lagi rame nih videonya Ustadz Abdul Somad. Oh ya. Jadi ada video yang beredar dari Ustadz Abdul Somad. Ada jamaahnya yang nanya, bolehkah kita umat Islam mencium tangan atau kening tokoh umat non-Muslim? Video ini sebenarnya respon dari videonya Imam Besar Masjid Istiqlal ya, Profesor Dr. Nasaruddin Umar dan Paus Fransiskus ya, saat mereka bertemu, kemudian
Kiai Nazar itu mencium kening Paus Fransiskus. Ya. Kemudian video ini viral, kemudian banyak dikomentari oleh tokoh-tokoh agama ya. Bahkan ada yang menuding kalau apa yang dilakukan oleh Kiai Nasaruddin ini sudah ya dianggap sebagai toleransi yang kebablasan. Gimana nih Mas Kaji itu ini? Biasa. Ya, saya aneh aja ya ada yang menganggap sebuah interaksi sosial yang biasa, penghormatan yang biasa saja, yang lumrah dilakukan di dunia manapun ya, itu dianggap sebagai toleransi yang kebablasan. Bablasannya itu di mana gitu loh. Saya curiga orang yang ngomong itu karena dia selalu membatasi diri, ya, eksklusif ya. Dia tidak mau bercampur dengan yang lain, tidak mau menghargai yang lain, tidak toleran terhadap yang lain. Maka ketika ada interaksi sosial yang dekat, intim, yang penuh kasih sayang, yang tak berjarak, yang penuh penghormatan, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang kebablasan. Ya. Karena begini Mas Cito, ada yang memberi contoh kalau sama Habib, sama tokoh umat Islam nggak bakalan segitu, nggak sampai mencium kening, nggak sampai mencium tangan. Itu kan dianggap kebablasan karena ya tidak lumrah lah. Harusnya ya tidak sampai begitu. Yang menghormati saja. Begitu maksudnya. Itu kan perspektif aja menurut saya. Kalaupun yang dilakukan oleh Ustadz Nasaruddin Umar itu saya nggak tahu ya latar belakangnya apakah karena beliau tersentuh karisma Paus atau karena beliau menghormati Paus itu kan yang tidak sekali. Kalau di saat klarifikasi ya Kiai Nazar itu bilang bahwa itu terjadi secara spontanitas dan itu salah satu bentuk dari cinta. Betul. Makanya itu kan nggak perlu diperdebatkan lagi ya karena beliau memang di bawah sadar aja karena ingin menghormati, rasa sayangnya pada Paus, ya orang yang sepuh, yang sangat tokoh besar dunia ya, yang sangat menginspirasi, yang bahkan di kalangan Katolik itu kadang dikritik karena beliau terlalu toleran orangnya. Ini yang menurut saya ya membuat Kiai Nasaruddin Umar mungkin sudah membaca profilnya ya, sudah paham sepak terjangnya lah, Paus itu sangat membela Islam dan seterusnya. Jadi wajar saja kalau Kiai Nasaruddin Umar menghormati tokoh besar ini ya, tokoh sepuh yang luar biasa ini, dan itu spontan saja dilakukan dan nggak ada yang kebablasan menurut saya. Bahkan ada yang menuding itu seperti merendahkan agama Islam. Jadi dengan mencium itu, Kiai Nazar itu dianggap merendahkan agama Islam di depan agama lain. Nah, itu yang menganggap merendahkan itu yang biasanya menganggap diri terlalu tinggi alias sombong. Karena kan Islam itu ada ini al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi. Karena itu Islam itu tidak boleh merendahkan gitu di agama. Itu kan doktrin internal ya, Mas Firdaus. Artinya bahwa setiap agama pasti punya doktrin semacam ini. Dan doktrin semacam ini bukan untuk mengekang kita, bukan untuk membuat kita sombong, bukan untuk membuat kita membatasi diri dari interaksi dengan agama lain. Karena nggak mungkin, mustahil manusia itu hanya punya satu agama. Itu memang mustahil, nggak mungkin terjadi ya. Jadi selama manusia itu punya banyak agama, kita juga harus terbuka. Kita harus belajar menghormati yang lain. Kita juga harus tidak membuat doktrin yang internal tadi menyakiti pihak lain, meracuni pihak lain. Untungnya apa kita ngomong doktrin itu ke pihak yang lain? Membuat kita kelihatan sombong, kelihatan tinggi, padahal itu interaksi sosial yang sangat biasa sekali. Tapi kan ada juga ini yang menganggap bahwa penghormatan itu disamakan dengan membenarkan keyakinan. Jadi ketika kita menghormati, mencium tangan dan mencium kening tokoh agama lain, itu seolah-olah kita membenarkan keyakinannya. Itu dianggap kita ya udah kita setuju dengan keyakinannya. Itu gimana itu? Ini yang namanya sesat pikir tadi ya. Makanya saya lihat videonya juga itu Ustadz Abdul Somad itu menyamakan satu persoalan dengan persoalan lain yang berbeda. Gitu loh. Di satu sisi dia menyamakan non-muslim atau paus ya yang memiliki keyakinan berbeda dengan Islam atau melakukan kesyirikan lah kalau dalam Islam ya, menyamakan dengan orang yang
berbuat maksiat, pemabuk, pezina, penjudi dan sebagainya. Yang satu ini perbuatan ya, internal sesama muslim misalnya. Yang satu itu akidah. Ini beda kan? Karena masalah akidah itu bagi sebagian umat Islam itu masalah yang penting. Justru kalau akidahnya beda, itu orang nggak akan mudah terpengaruh. Gitu loh. Menurut saya ya, saya misalnya Mas Firdaus Muslim nih, saya ketemu Mas Firdaus, itu malah saya tahu karena identitasnya udah jelas beda. Artinya ketika Mas Firdaus sesama saya sama-sama Muslim, misalnya Mas Firdaus pemabuk, itu bisa ada pengaruh, katakanlah begitu ya. Tapi kalau Mas Firdaus ini non Muslim, ya, yang akhlaknya baik, sopan, yang nggak mabuk, nggak zina, nggak narkoba, nggak apapun, pengaruhnya di mana itu loh? Nggak mungkin dong gara-gara pengaruhnya di keyakinan itu sebenarnya, dia khawatir. Jadi mereka tuh khawatir kalau video itu yang antara Kiai Nasar dan itu muncul itu akan mempengaruhi keyakinan banyak orang, akidah banyak orang, dan akhirnya mereka wah ternyata benar ya. Gitu. Nah makanya ini kan sebenarnya pemaknaan yang sempit dari agama aja. Kalau keimanan seseorang itu kuat, orang nggak akan terpengaruh. Mau jungkir balik 150 kali itu di depan dia, mau dakwahnya kayak apapun di depan dia, kalau keimanannya kuat, orang tuh nggak akan pindah. Gitu loh. Orang nggak akan terpengaruh. Justru yang menurut saya kebablasan itu karena perilakunya umat Islam sendiri, katanya agama yang rahmatan lil alamin, agama yang toleran, agama yang mengayomi, tapi yang berangasan banyak banget. Yang dulu tuh ada sweeping, ada yang persekusi, orang bikin gereja dipersulit, orang kritik atau komentar soal azan aja kisruh, ribut, lah itu katanya rahmatan lil alamin. Dari mana? Ini kalau sudah berhubungan dengan akidah, karena kan akidah sedikit-sedikit orang wah ini berbahaya untuk akidah. Itu kalau akidahnya lemah. Ya kalau tapi kan harus hati-hati. Ya hati-hati dia harus ada counter istilahnya. Ya tapi kan itu kalau memang yang dilakukan paus atau siapapun itu sudah mencemari akidah kita, itu kan nggak ada. Karena ada yang menuding kalau paus itu datang ke Indonesia untuk mengkristenkan. Nah, itu kan ada tujuan seperti itu. narasi kelompok konservatif yang takut. Mayoritas mentalnya minoritas, gitu loh. Banyak, tapi kayak buih di lautan. Takut agamanya dicaplok orang lain. Padahal mayoritas ini mentalnya cemen banget sih. Kan ada ayat itu walam tardo anggal yahudu wan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini yang sering dipakai oleh orang-orang ini. Ya, itu kan jadi orang Kristen, orang Nasrani, umat Yahudi itu tidak bakalan ridho kepada umat Islam sampai mereka itu mengikuti agama mereka. Ini kan sering dipakai lah. Betul. Itu kita harus lihat konteks ya. Quran, hadis itu kan ada masanya, ada waktunya. Jadi kita nggak bisa membawa ayat-ayat yang ketika diturunkan atau konteksnya perang, kita bawa di masa damai. Begitu juga ini konteksnya masa damai, kita bawa suatu perang, ya nggak kacau dunia ini, gitu loh. Misalnya ini Mas Firdaus, misalnya kubunya beda, ya kan? Muslim dulu ya, Yahudi Madinah sama Muslim. Kita lagi perang nih. Tiba-tiba orang saya deket-deket sama situ, kan bisa dicurigai jadi mata-mata. Konteksnya perang, gitu loh. Jadi kalau konteks perang itu apapun akan dilakukan untuk mendoktrin jamaahnya supaya nggak deket-deket dengan mereka. Kan ada juga tuh doktrin semacam itu yang Al-Maidah itu. Jangan mengambil non sebagai kekasih atau pemimpin atau apapun lah itu. Nah itu artinya bahwa ini penyalahgunaan doktrin, doktrin internal yang konteksnya sempit, dibikin luas dan diserangkan kepada pihak eksternal. Maka yang terjadi seperti ini, dan ini yang menurut saya sangat disayangkan. Banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh yang seenak udelnya ya mengumbar doktrin internal di pengajian yang direkam publik. Loh, ngapain kalian? Kan itu untuk kalangan sendiri. Tapi jangan direkam dong. Ini untuk kalangan sendiri. Untuk kalangan sendiri oke, di masjid oke, di ruang tertutup silakan. Jangan direkam, jangan dipublikasikan. Kalau kamu sengaja tahu itu untuk internal sendiri, kamu rekam, kamu publikasi, kamu sengaja mengajak orang lain perang, kamu sengaja meracuni orang lain, menyakiti orang lain. Akhlak Islam mana yang diajarkan Nabi seperti itu? Nggak ada Nabi seperti itu. Ada contoh nih.
Ya, coba Ada yang sebuah peristiwa ya, Nabi ketika itu Nabi lagi kumpul-kumpul nih sama sahabat kan. Jadi ada sebuah hadis, ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, ada juga beberapa di tempat lain. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qama li janazah Yahudi, faqila lahu ya Rasulullah, innahu Yahudi. Qala alaisat nafsan. Jadi Nabi suatu saat itu ada jenazah orang Yahudi lewat, Nabi berdiri untuk menghormati. Sahabat protes. Sering gak dijamin beban hidup hilang. Nabi berdiri untuk menghormati. Sahabat protes. Ya Nabi itu kan jenazahnya orang Yahudi katanya. Bukankah itu manusia juga? Kenapa nggak boleh dihormati? Ini Nabi loh. Artinya bahwa ada ayat-ayat, ada konteks-konteks hadis, tapi kan Muhammad itu kan untuk yang sudah meninggal. Ya. Loh, justru ini sudah meninggal, kita menghormati karena dia sudah meninggal. Justru ini yang sudah meninggal aja masih dihormati. Apalagi yang masih hidup, yang bisa bermanfaat bagi kita semua. Bisa ada perdagangan, bisa ngajarin kita. Manfaatnya kan lebih besar kan? Itu harus jauh lebih kita hormati. Ini yang sudah meninggal, yang saya nggak tahu konteksnya apakah Nabi kenal atau tidak dengan Yahudi itu. Tapi Nabi tetap menghormati dan itu diprotes oleh sahabat. Karena ada konteks tadi kan, konteks perang seolah-olah Yahudi Kristen itu tidak akan ridho sampai kiamat dengan Dan itu yang sering dipakai oleh tokoh-tokoh. konteksnya apa dulu? Ya, benar sekali ya. Ayat tersebut lan tarda anna yahudi wan nasara hatta tattabi'a millatahum ini sangat sering sekali dipakai ya. Seolah-olah itu orang Yahudi mengajak orang lain untuk menjadi pengikutnya. Padahal orang Yahudi itu tidak pernah mencari pengikut karena orang di luar Yahudi itu tidak akan bisa menjadi Yahudi. Ya, tidak akan. Jangankan menjadi Yahudi, jadi Yahudi KW saja itu tidak akan bisa. Nah, itu dia ya, saya setuju. Konteks yang dibicarakan itu tentang apa? Jangan sedikit-sedikit mengutip ayat lan tarda anna yahudi wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Yahudi tidak pernah mengajak orang lain untuk masuk agamanya. Yahudi tidak pernah mencari pengikut-pengikut lain ya, agama lain, golongan lain menjadi golongannya, enggak pernah. Bahkan kita, sebagaimana saya katakan tadi, ada orang lain di luar Yahudi, katakanlah orang Indonesia yang tanpa sedikit pun mengalir darah Yahudi, dia datang untuk beribadah di sinagoga. Itu dibolehkan, diizinkan, tapi untuk menjadi bagian daripada ibadah tersebut itu tidak akan diterima oleh orang Yahudi. Menjadi bagian daripada Yahudi saja itu tidak akan diterima. Apalagi kita ingin benar-benar masuk dalam golongan mereka. Nah, makanya banyak-banyaklah belajar ya. Banyak-banyak belajar. Berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan kritis. Ini kita beragama selama ini, kalau saya memperhatikan, kita beragama selama ini kita menerima begitu saja apa yang kita dengar. Kita menerima begitu saja apa yang kita perdengarkan tanpa kita cross check terlebih dahulu. Benar tidak yang diperdengarkan ini? Nah, ditambah lagi kita tidak boleh menanyakan. Tidak boleh kita mengkritisi, tidak boleh kita mengkritik. Kalau kita mengkritik, kita dianggap penistaan agama. Ini lucu sekali nih. Ya, teman-teman semuanya sangat lucu. Saya melihat saudara-saudara kita dari seberang ya, itu sangat lucu sekali. Apa yang mereka dengar ditelan mentah-mentah dan tidak boleh dikritik sedikit pun. Bahkan apabila ada orang yang mengkritik, itu dia langsung dianggap penistaan agama. Ini ada apa? Coba direnungkan apa yang saya sampaikan ini ya teman-teman semuanya, khususnya teman muslim. Coba direnungkan. Kenapa agama kita tidak boleh dikritik? Dan kalau ada orang yang mengkritik, kenapa kita mengatakan penistaan agama? Kenapa kita meminta kepada pihak yang berwajib untuk ditangkap? Kenapa kita meminta kepada pihak yang wajib cepat-cepat diproses hukum? Ini kenapa? Ada apa? Apakah kita tidak yakin agama kita ini adalah agama yang paling benar, agama yang paling diridhoi oleh Tuhan? Ya, coba, yakinkah kita atau tidak? Nah, atau agama kita tidak boleh sedikit pun ada orang yang mengkritik. Nah, sementara kita suka sekali mengkritik iman orang lain. Kita suka sekali mengkritik agama orang lain. Kita suka sekali mengkritik kepercayaan bahkan kitab orang lain. Bukan lagi masuk ke dalam kritikan kita. Bahkan banyak di antara kalian itu menghina Alkitab.
Ya, menghina bukan lagi mengkritik. Sementara ada orang lain mengkritik agama kalian, itu langsung kalian anggap penistaan agama. Bukan saja agama lain, orang dari golongan kalian sendiri yang mengkritik itu langsung kalian anggap penistaan agama. Ini kenapa? Coba berpikirlah dengan akal yang sehat. Berpikir dengan kritis, kalau kata almarhum Bapak Buya Syakur Yasin. Berpikir dengan kritis. Perlu sekali kita berpikir dengan kritis. Tapi selama ini kita tidak boleh berpikir dengan kritis. Ya, tidak boleh kita berpikir dengan kritis. Selama ini kita tidak boleh mengkritik. Kalau kita kritik, ya kita dianggap penistaan agama. Ini saya baru-baru ini mendapatkan hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya, lucu saya lihat ya, kawan-kawan kita ini tidak boleh dikritik, sementara mengkritik suka. Nah, kalau kita memakai ukuran yang sama, sebagaimana ukuran itu yang dipakai oleh mereka terhadap iman kita, kita dianggap penistaan agama. Ya, dengan ukuran yang sama yang kita pakai, ketika mereka mengukur kita, ukuran itu kita pakai untuk mengukur mereka, itu langsung dianggap penistaan agama. Lucu saudara ya. Bapak Ibu, ini ada yang komen begini ya. Paus diterima dengan sangat terhormat dimanapun dia berkunjung. Nah, Somad Singapura aja menolak. Benar ya, beberapa waktu yang lalu Abdul Somad ditolak untuk masuk ke Singapura ya. Dia ditolak, tidak diterima oleh Singapura untuk dia ceramah di sana, untuk dia dakwah di sana, tidak diterima ya. Nah, ini harusnya dia harus introspeksi diri. Kenapa saya tidak diterima? Kenapa saya tidak boleh khotbah? Kenapa saya tidak boleh berdakwah di Singapura? Tidak diizinkan saya masuk. Apa yang salah di saat saya khotbah? Nah, sementara tujuan kita berdakwah adalah kita mengajak orang untuk menjadi lebih baik, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, mengajak orang untuk mengenal kebenaran. Tetapi kita tidak terima. Ada apa? Berarti kalau kita introspeksi diri kita, hidup ada yang tidak benar di dalam penyampaian kita, sehingga membuat orang nek melihat kita, membuat orang nek mendengar ceramah kita. Nah, ini ada komentar begini ya. Saya seorang muslim, tidak pernah membenarkan manusia-manusia munafik yang intoleran. Orang yang suka menghina orang lain padahal dia lebih hina di mata Allah SWT. Allah SWT menciptakan manusia dari berbagai ras dan berbagai agama yang harus saling menghormati. Ya, salut dan kagum kepada Prof. Nazaruddin Umar, seorang warga bernama yang sangat toleran, nasionalis dan religius. Semoga beliau panjang umur dan sehat selalu. Amin. Nah, Bapak Ibu, Imam Masjid Istiqlal saat ini itu dikritik habis-habisan oleh banyak orang, saudara. Itu hanya gara-gara beliau menunjukkan rasa sayang kepada Paus, rasa kagumnya kepada Paus Fransiskus. Nah, jadi kebanyakan orang yang berpikiran sempit itu ingin kita tidak boleh berteman, bersahabat dengan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah dengan kita. Tapi kita tidak pernah mendengar ada seorang pemuka agama, orang-orang yang berpikiran sempit begitu seperti itu, melarang kita bekerja pada orang kafir, melarang kita memakai barang-barang yang dibuat oleh orang kafir. Tidak pernah kita dengar. Tidak pernah. Artinya Bapak Ibu, ada kemunafikan di situ ya, ada kemunafikan. Ini banyak lagi komentar-komentar yang sangat bagus. Saya tidak lanjut membaca Bapak Ibu. Nah, oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita sebagai orang Kristen terus bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, kabar sukacita. Dan Bapak Ibu, bahwa dalam doa syafaat, saya bulan depan berangkat ke Pulau Mentawai. Pulau Mentawai bagian mana saya rahasiakan, karena ini menyangkut beberapa hal yang harus kita jaga Bapak Ibu. Karena di Mentawai itu wilayahnya Padang ya, Sumatera Barat. Bapak Ibu bawa dalam doa syafaat agar bulan depan saya selama lebih kurang 20 hari nanti di Mentawai, pelayanan kita berbuah hasil, pelayanan kita banyak memenangkan jiwa, terutama sekali para mu'alaf bisa kembali kepada Tuhan lewat pelayanan kita nanti di Mentawai. Terima kasih. Assalamualaikum bishim hamasyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah, Ruh Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.